Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya membuat statement lucu gitu ya, yang dimana statement dia itu hanya menampar mukanya sendiri dan tanpa ia sadari, begitu kaum muslimin ya, menampakkan kebodohannya, menampakkan ketidaktahuannya tentang isi kitab. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya batu hitam itu juga. Jadi kalau saudara-saudara muslim marah dengan itu, kenapa harus menghadap ke barat? Kenapa harus menghadap ke Ka'bah kalau bukan menyembah batu hitam itu? Lalu siapa kamu Udin, yang tidak pernah sujud kepada Allah, malah bernyanyi-nyanyi dan memuji-muji namaku? Apakah cuma dengan itu, kalian semua menjadi pengikutku? Kalian salah total, kalian salah menyembah Tuhan, kalian telah dimanfaatkan syaitan, tujuan iblis untuk menjauhkan kalian dari Allah seperti pasal Ayub 1 ayat 9, sementara pekerjaan kami sebagai jalan agar kalian kembali kepada Allah. Ketahuilah, cara iblis menyesatkan kalian seperti orang-orang terdahulu. Iblis membuat dia ingkar atau kafir kepada Allah. Jika tidak berhasil dengan jalan pertama, iblis akan membuat manusia ingkar kepada Nabi dan Rasul-Nya. Seperti ingkarnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada kenabianku. Lalu iblis yang menjadi bapaknya dan berusaha ingin membunuhku saat hari penghakiman nanti. Aku juga mengingkari mereka sebagai umatku. Mereka mati dalam dosanya. Adapun orang yang senang atas kematianku dengan menjadikanku sebagai penebus dosanya, lalu bersuka cita memujiku, sama bersalahnya dengan orang-orang yang membunuhku. Tentu kamu mengerti perumpamaan ini. Hanya Allah dan Nabi Muhammad pembelaku, serta orang-orang muslim memuliakanku, bahwa aku tidak mati terbunuh oleh orang sesat. Nah, itu penjelasan saya. Ya, penjelasan saya juga karena improvisasi terhadap pemaknaan dari apa yang selama ini menjadi bagian yang menjadi bagian yang dipelajari dipercayai di dalam Islam. Jadi begitu. Dan apa yang dikatakan oleh MKC juga itu hanya improvisasi, hanya terjemahan berdasarkan pemikirannya Muhammad KC. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam, tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali, sekali putar cium itu batu hitam, putar lagi sekali cium batu hitam itu. Saya jelaskan hadis itu adalah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, bahwa kalau bukan aku melihat bahwa Muhammad mencium batu hitam engkau hai Hajar al-Aswad, saya tidak akan mencium batu hitam. Itu kata Umar bin Khattab. Memang benar itu apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Saya jelaskan juga hadis seperti itu kepada penyidik. Ka'bah itu adalah bait suci Arab. Penyembahan kepada Tuhan disebut bait Tuhan. Bait Tuhan sudah dikenal di dalam perjanjian lama yang dibuat saudaraku Salomo atau Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai arah penyembahan Allah yang benar.
Tetapi aku berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan bait Tuhan itu adalah Ka'bah. Dan pertanyaan selanjutnya, apa maksud daripada kata-kata bahwa kenapa orang Islam itu harus serba Arab, doa dalam bahasa Arab, kemudian sembahyang semuanya pakai, bahkan baju harus Arab semua. Apa maksudnya? Saya jelaskan bahwa itulah yang terjadi sampai hari ini, bahwa semua doa itu dalam bahasa Arab. Kalau ada doa di luar pakai bahasa Arab, itu rasanya nggak mantap berdoa. Bahkan ada doa di dalam Islam itu doa sapu jagat namanya. Doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saya jelasin. Itu doa apa namanya, doa sapu jagat. Itu harus diucapkan di dalam bahasa Arab, tapi kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia, walaupun yang mendengar, yang umat jemaat ini mungkin tidak mengerti bahasanya itu Rabbana atina fid dunya, mungkin nggak ngerti artinya, tetapi tetap aja diucapkan di dalam bahasa Arab. Nah, kenapa harus serba Arab? Kenapa tidak dipakai dalam bahasa yang dimengerti oleh kita? Sehingga harus pakai bahasa Arab semua. Saya bilang seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kekesalan Muhammad Kaceh. Tetapi saya menjelaskan dalam penjelasan tambahan saya, mestinya itu sebenarnya umat Kristen yang sudah bertebaran di mana-mana bahkan bertahun-tahun. Misalnya Abdul Somad sudah lebih dulu dilaporkan, kenapa nggak ditangkap? Saya nyatakan seperti itu. Kenapa dia nggak ditangkap? Oh, yang ditangkap hanya korbannya. Kenapa Muhammad Kaceh menjawab seperti itu? Karena Abdul Somad berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Ini adalah ucapan yang sangat miris, menyakitkan hati, pelecehan yang tiada tara. Karena dia bilang di salib ada jin kafir, berarti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat orang Kristen itu adalah jin kafir. Udin, aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan di dalam kitabmu, aku juga tidak pernah mengatakan diriku adalah jin di dalam kitabmu, semua itu tidak ada dalilnya dalam kitabmu. Kamu hanya mengikuti perkataan orang lain yang menyimpulkan diriku sebagai Tuhan. Kalau kamu paham ajaranku, bacalah pasal Matius 11 ayat 24-25, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam pasal Wahyu 19 ayat 10, di situ terdapat kesaksianku dan roh nubuatku, dan renungkanlah baik-baik, siapakah Tuhan yang sebenarnya untuk kamu sembah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus.
Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Aku menyuruhmu menyembah Allah, orang lain menyuruhmu menyembah aku, padahal pasal itu jelas menunjukkan status diriku bukan Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Jadi bukan Tuhan, tetapi jin kafir. Coba bayangkan, saya mengatakan waktu saya di sidang bahwa Allah itu adalah delusi Muhammad. Allah itu hanya dalam impian dan pikiran Muhammad. Saya divonis 4 tahun. Sementara Abdul Somad yang menghina salib Kristen, sekarang sampai hari ini tetap berkeliaran. Semau dia ngomong sambil menghina. Di jin kafir, di salib itu ada jin kafir. Nah menghadap ke kanan apa ke kiri katanya. Sambil memanggil haleluya, haleluya, haleluya katanya. Ya ampun, di manakah hati nurani polisi dalam hal ini? Di manakah logika hukum dalam hal ini? Apakah karena kami orang karena kami ini orang minoritas lalu dilakukan seperti itu? Ini tidak manusiawi lagi. Kalau hukum seperti ini terus menerus, berapa korban? Sudah terlalu banyak korban dari minoritas untuk sebuah kekacauan dakwah agama yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh para ustadz, terkenal maupun tidak terkenal, di masjid-masjid kecil, ya, di seluruh Indonesia ini. Kalau ada orang ini di sebelah masjid itu ada orang Kristen, itu toanya diarahkan ke rumah itu, lalu isi khotbahnya itu menghina Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 katanya. Haleluya. Miris sekali, sedih sekali mendengarnya. Dan kalau saudara itu tahu kenapa saya masuk Kristen, sebenarnya saya mau membela Kristen supaya tidak diobok-obok dan tidak diejek. Jadilah saya orang Kristen hari ini, supaya ketika saya berhadapan dengan saudara Muslim dan orang Kristen itu sendiri, saya ajak untuk berani menjelaskan kekristenan ini. Saya mengajarkan Islamologi supaya orang-orang Kristen, saya menulis buku supaya orang-orang Kristen dapat menjawab, memberi pertanggungjawaban iman. Kalau dia ditanya begini, jawabnya begini. Kalau ditanya begini, jawabnya begini. Ya, saya jelas bahwa serba Arab. Bahkan malaikat
yang memeriksa di dalam kubur, yang mengazab dalam kubur, itu harus pakai bahasa Arab. Coba, harus pakai bahasa Arab. Dia akan bertanya pertanyaan-pertanyaan, di sana. Kenapa keluar? Salah keluar. Ya, kena jeruk. Oke. Ada polisi nggak di depan? Ya, oke. Sorry, sambil tunjukin ini saudara-saudara, sambil nunjukin ya sopir saya yang ganteng ini. Siapa Tuhan kami? Yang ini yang meninggal adalah yang meninggal ini adalah orang Jawa, tetapi pakai bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Muhammad KC bilang serba Arab, harus ini pakaian Arab. Kenapa kita sholat pakai batik juga enak kok? Kenapa harus pakai baju koko? Pada itu kan baju koko itu baju Cina, tapi dijadikan pakaian orang Islam. Songkok juga itu kan dipakai terus, padahal nggak ada yang cuci songkok itu, walaupun udah bau sudah berhari-hari. Hal-hal yang beginilah yang membuat Muhammad KC itu ditangkap, saudara-saudara. Kemudian apa maksudnya Nabi Muhammad dikerumuni iblis, dikerumuni oleh jin? Itu termasuk pertanyaannya juga. Saya bilang benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Itu ada surat jin, surat Al-Jin. Jadi sebenarnya itu hanya menjawab Abdus Somad yang bilang di salib ada jin kafir. Justru kata Muhammad KC, Nabi Muhammad itu ditemani oleh jin, katanya, oleh jin, karena dia dikerumuni oleh jin. Yesus mana ada? Yesus nggak dikerumuni oleh jin. Jin, setan, iblis itu yang mau melakukan pencobaan terhadap Tuhan Yesus, dibawa ke atas di atas gunung yang tinggi. Kemudian jin bilang bahwa jatuhkan dirimu, niscaya para malaikatmu akan menatang kamu yang jatuh itu. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus Kristus setelah dalam puasa 40 hari 40 malam itu? Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jin. Jadi jin ini mau menggoda, tetapi jin di dalam Islam itu justru mau mendengar ayat Al-Quran. Ini perbedaan yang jauh. Jadi Muhammad KC itu mau menjelaskan perbedaan antara jin di dalam Islam dan jin di dalam kekristenan. Ya, beda jauh langit dan bumi, saudara-saudara. Apa yang dikatakannya itu? Jin banyak yang beragama Islam. Jin tempatnya di neraka. Tadi Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Nah, di sini Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Pak KC, apakah dia diciptakan Tuhan ya Pak jin itu, Pak? SWT yang menciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin itu. Ciptakan karena SWT itu ya sebangsa jin itu. Kemudian ada lagi pertanyaan apa lagi tadi ya? Saya lupa ini. Tidak usah belagu Udin, setelah melihat kesalahan fatal dan fitnah MKC yang sudah kenyang makan eek orang, pakai lupa segala. Ngomong sudah Udin. Tadi saya sudah minta kepada penyidik, boleh nggak difotokopi? Oh, ini nggak boleh Pak. Itu adalah dokumen negara. Nah,
intinya setelah saya menyatakan bahwa saya sebut Abdus Somad, ini Abdus Somad itu harus ditangkap dulu sebelum melakukan menyidang Muhammad Kacé. Karena sumber keributan ini adalah Abdus Somad. Dia sumber yang menyebabkan keributan masalah toleransi di Indonesia. Saya harus mengatakannya seperti itu, saudara-saudara. Ya karena saya menyaksikan video Somad itu. Saya berulang kali nonton video Abdus Somad yang mengatakan jin kafir itu panggil haleluya, haleluya. Sementara kata-kata saya itu selalu saya gunakan haleluya, haleluya. Itu berarti saya ini jin kafir dong. Gitu. Saifuddin Ibrahim itu jin kafir. Jadi Kapolri harus menangkap Abdus Somad. Kalau nggak ditangkapnya Abdus Somad, itu akan menimbulkan keributan terus dan akan melahirkan korban-korban baru dari orang-orang Kristen. Kami bosan dengan terormu yang begitu radikal, mengaku sebagai pengikut Yesus penuh kasih, tapi menentang PGI yang sudah memaafkan Ustadz Yahya Waloni. Udin, seperti Muhammad Kacé ataupun kasus saya dahulu. Ini bagaimana negara ini membuat undang-undang, ya, undang-undang yang sengaja dipakai untuk menjerat rakyatnya sendiri. Sementara masalah-masalah ini kan masalah biasa, masalah cerita-cerita, masalah diskusi, dialog antar agama. Coba tampilkan saya, ketemukan saya dengan Abdus Somad itu. baik Udin. Sepandai apa dia? Dia pandai daripada kamu Udin. Sepintar apa itu manusia? Dan kan omongannya hanya ngomong seperti itu doang. Kalau dia mengerti tentang kekristenan, Dia mengerti Udin daripada kamu yang jadi pendeta. dan betapa kayanya ajaran Alkitab, dia akan sujud terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak mungkin Udin. Dia tahu kamu buta Bible. Dia akan mengerti, ya, bahwa apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan, apa yang dia pelajari itu sebenarnya kosong jadinya kalau dia tahu. Mereka hanya nggak tahu kok. Ada 5 syarat kenabian. Seorang nabi harus ada saksi nabi lain. Jadi Daud itu bukan nabi. Jangan katakan tahajud dengan Daud. Sebaik-baik puasanya Daud. Gimana puasanya Daud? Makan puasa, makan puasa, makan puasa. Sebaik-baik solatnya Daud. Gimana solatnya Daud? Munajat di tengah malam. Bukan Daud pakai 2 rakaat usolli sunat tahajud rakaataini makmuman billahi ta'ala. Bukan begitu. Munajat tengah malamnya itu substansi makna hadis Nabi. Sebaik-baik solatnya Daud artinya ketika pasukannya sedang tidur, Daud munajat di tengah malam, tapi bukan pakai rukuk sujud seperti salat Muhammad SAW. Bagaimana ibadahnya? Tak ada Nabi menyebut apakah Daud itu sujud saja, apakah Daud itu tegak saja. Daud itu siapa? Daud itu ayah Sulaiman. Di Bani Israel, Daud itu bukan nabi. Daud itu mereka sebut raja, tapi raja yang jahat. Ada baiknya, banyak jahatnya. Daud sedang tegak di atas, nampaknya ada perempuan mandi, maaf cakap, mandi telanjang di bawah. Dipanggilnya anak buahnya, sini, siapa itu yang sedang mandi? Itu istri Panglima Angkatan Bersenjata, Pak. Panggil Panglima Tuksin. Panglima, sini, kukirim kau ke tempat yang paling jauh, dia supaya cepat mati, nikah dia sama itu. Maka turunlah Nabi Muhammad SAW membersihkan tuduhan-tuduhan kepada Daud. Itulah kronologis kenapa Nabi Daud banyak dipuji, karena
pribadi Daud diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menjelek-jelekkan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Daud? Karena Daud adalah raja sekaligus nabi. Orang paling sibuk Daud, orang paling sibuk Daud, 2 kali sibuk. Sibuk ngurus negara karena dia raja. Mereka menyebutnya King David. David itu Daud. David punya anak namanya King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta, Sulaiman. Jadi Daud itu bukan nabi, Daud itu raja. If you're not accepting David as a prophet, wait, if you are not accepting David as a prophet, how on earth will you accept another man as a prophet? Okay, let's go to David. No, you raised David. Let's go to David. You mentioned. You want to talk about David? Yes, let's go to David. Let's go to David. Show me the Bible where David's a prophet. Show me where the Bible where David's a prophet. Show me the Bible where David's a prophet. Okay, I will. I will. Show me where the Bible where David's a prophet. I will. Show me then. I will. Show me. Calm down. Show me. We're gonna see where the Bible says David's a prophet. I was trying to. I didn't want to go there. Wait, I got your question. I got your I want to see question. where David is a prophet. Okay. Jesus is a prophet. Okay. Samuel's a prophet. Okay. Show me David's a prophet. I asked you. Wait. What is that, guys? Show me where David's a prophet. Yes. Calm down. Okay. Now I'm coming back to you. The hole is getting deeper. Yeah, of course I'm going into it right now. Watch. We want to see where David's a prophet. Wait. I'll The respond. question is, where does the Bible say David is a prophet? Show me. Show me. Good Show question. me. Can I respond? Yes. I'm talking now. I don't want to hear you talk no more. Oh, right. say David was, so Acts 2:29 to 30. Fellow Israelites, they may say to you confidently of our ancestor David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Since he, David, was a prophet. Kamu yang tidak tahu Udin, Abdul Somad tidak pernah baca Bible, tapi tahu Daud adalah nabi. Tapi kamu pemilik kitab sucinya malah berkata Daud bukan nabi, yang bodoh siapa Udin? Kamu atau Ustadz Abdul Somad? Biar publik yang menilaimu Udin. Salam waras. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Bikin kita tertawa si Udin. Karena memang apa ya? Orang-orang yang murtad dari Islam itu hampir rata-rata orang-orang yang bodoh, di mana dia benar-benar tidak tahu isi kitab ya. Dan jikalaulah dipertanyakan tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia tidak tahu ya. Dan pasti orang-orang yang murtad ini, dia pasti mengaku kiai, mengaku punya pesantren, mengaku ustadz, mengaku guru mengaji, itu pasti itu ya. Namun ketika dites gitu ya, itu selalu saja tidak bisa membuktikan dan selalu berkata lupa ya. Orang sekelas Saifuddin Ibrahim saja ya, yang notabene dia pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah ya, yang dibiayai oleh Muhammadiyah. Untuk menjadi kader Muhammadiyah saja, dia membaca Al-Quran pun tidak bisa gitu ya. Maka ketika ada sahabatnya ya, sahabat Saifuddin Ibrahim membongkar semua kebodohan si Saifuddin Ibrahim, yang dimana sekolah tidak pernah lulus ya, dalam pelajaran bahasa Arabnya pun tidak pernah lulus, namun dia berani-beraninya berkata saya ini kiai, saya ini guru ngaji, saya ini ustadz ya, guru hadis maupun Quran. Nah, namun ya ini tadi, dia tidak menyadari bahwasanya pada masanya itu pasti akan ketahuan juga ya, dan yang mengetahui itu adalah orang-orang yang pernah bersamanya itu ya, atau mungkin tetangganya kah, bahkan semalam sudah dibongkar kebodohannya itu oleh keponakannya sendiri ya, keponakan Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.